Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi secara umum didefinisikan sebagai penghapusan semua hambatan perdagangan serta mengintegrasikan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan politik di sebuah kawasan regional melalui kebijakan yang dibuat bersama, menurut Paksoy 2000. Manfaat integrasi kesejahteraan di suatu kawasan yaitu harga lebih rendah dan kualitas produk lebih baik. Oleh karena itu, analisis dampak integrasi ekonomi melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas sangat penting untuk beberapa alasan. Integrasi ekonomi mencakup 3 hal pokok. 1. Perdagangan barang dan jasa. 2. Investasi. 3. Selanjutnya, alasan dilakukan integrasi menurut Menon tahun 2006 yang berjudul General Faktor dan Spesifik Faktor, yaitu general faktor umum yang menyebabkan banyak negara mengadakan suatu perjanjian perdagangan dalam kawasan regional tertentu. Faktor ini terkait dengan implikasi dari liberalisasi dan globalisasi perekonomian dunia sehingga menimbulkan persaingan yang ketat dalam merebut pasar bagi produk masing-masing negara. Yang kedua yaitu spesifik faktor, terkait dengan faktor-faktor khusus yang melandasi suatu negara mengadakan perjanjian perdagangan dengan negara lain. Selanjutnya, manfaat integrasi menurut Lipsey pada tahun 1987. Yang pertama, adanya spesialisasi. Yang kedua, skala ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam nilai tukar perdagangan. Yang keempat, mendorong efisiensi dan peningkatan persaingan. Serta yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan manfaat integrasi bagi Indonesia sendiri, yaitu yang pertama, dikenalnya budaya lokal oleh mancanegara. Yang kedua, menambah kebudayaan di negara kita. Yang keempat, membuat para turis tertarik dengan budaya kita dan mempelajarinya. Dan yang terakhir, menjadi kebanggaan kita dalam integrasi ekonomi. Yang pertama itu Trade Preference Agreement atau TPA, yang kedua itu Free Trade Area atau FTA, yang ketiga itu Custom Union atau CU, yang keempat itu Common Market atau CM, yang kelima itu Economic Union atau EU, yang keenam itu Total Economic Integration. Ini saya akan melanjutkan penjelasan tahapan integrasi ekonomi. Yang pertama itu ada Trade Preference Agreement atau TPA, di mana kerjasama perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkan sama sekali. Contohnya European Economic Area. Yang kedua itu NAFTA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Free Trade Area atau FTA. Nah, FTA ini sendiri merupakan suatu kawasan di mana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan. Namun, masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota. Dengan kata lain, internal tarif antara negara anggota menjadi 0%, sedangkan masing-masing negara memiliki eksternal tarif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Custom Union. Nah, Custom Union ini sendiri merupakan FTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota. Nah, Jacob Wiener mengemukakan bahwa CU mengandung unsur perdagangan bebas dan unsur proteksi yang lebih besar, dan secara tegas mengemukakan bahwa CU tidak dapat dipastikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, CU menimbulkan dua efek yang saling berlawanan. Di satu pihak meningkatkan perdagangan antar negara anggota dan pihak lain cenderung lebih protektif terhadap negara bukan anggota. Common Market merupakan CU yang juga menjadikan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor produksi seperti barang, jasa, dan aliran modal. Kesamaan dari faktor-faktor produksi tersebut diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien.
Contohnya yaitu pasaran bersama Eropa atau European Common Market. Selanjutnya yaitu Economic Union, yaitu kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan atau persamaan peraturan dalam bidang perpajakan, tenaga kerja, jaminan sosial, dan lain-lain. Contohnya yaitu EEC atau European Economic Community dan CAEC atau Council of Arab. Selanjutnya yaitu saya yang akan menjelaskan materi Total Economic Integration. Total Economic Integration atau Total Economic Integrasi merupakan penyataan moneter fiskal dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara-negara. Seperti contohnya yaitu negara Eropa yang mempunyai mata uang tunggal yaitu euro. Selanjutnya yaitu dampak integrasi ekonomi. Terdapat dua dampak dari integrasi ekonomi itu sendiri, yaitu trade creation dan trade diversion. Trade creation adalah adanya penggantian produk domestik di sebuah negara, di mana di situ ada melakukan integrasi ekonomi secara regional, pembentukannya melalui free trade area atau custom union yang biaya impornya lebih murah daripada anggota lainnya. Sedangkan trade diversion sendiri merupakan dampak negatif impor dari negara bukan anggota FTA atau CU yang biayanya lebih murah, sehingga akan digantikan dengan biaya yang lebih mahal atau relatif mahal dari negara. Ya, selanjutnya saya akan menambahi dari penjelasannya Mas Dedi pada slide sebelumnya, yaitu trade creation. Dari trade creation sendiri itu ada artinya itu di mana produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional melalui pembentukan FTA atau CU dengan produk impor yang lebih murah dari anggota lain. Dan trade creation ini memiliki sisi efek positifnya, yaitu bukan hanya untuk negara anggota, namun negara lain bukan anggota, karena ada peningkatan spesialisasi produksi yang mendorong peningkatan impor dari negara lain. Nah, trade creation ini dapat meningkatkan kesejahteraan di suatu negara. Nah, kita ambil contohnya mudahnya yaitu trade creation. Contohnya itu Indonesia biasa mengimpor beras dari Thailand. Namun karena Indonesia melakukan perjanjian sebelumnya dengan Vietnam, maka mereka harus membeli beras dari negara yang bersangkutan pula. Nah, selanjutnya kita langsung ke slide dampak integrasi ekonomi bagi Indonesia. Bahwa kita tahu di Indonesia dampak integrasi ekonomi bagi Indonesia itu ada 3. Yang pertama, perdagangan antar negara akan berlangsung sangat bebas, jauh lebih bebas dari era AFTA. Di dalam AFTA, pemerintah masih dimungkinkan misalnya menerapkan biaya masuk 1-5%, juga mengeluarkan kebijakan khusus untuk melindungi industri atau barang-barang produksi dalam negeri yang sangat sensitif. Sebaliknya, dalam era PTA, barang-barang produk Indonesia akan sepenuhnya bersaing dengan barang-barang produksi negara lainnya dengan kualitas yang ada saat ini, serta tingginya pajak dan pungutan sebagaimana banyak dikeluhkan pengusaha. Niscaya akan sangat sulit bagi barang Indonesia untuk bisa bersaing. Yang kedua yaitu pergerakan tenaga kerja akan terjadi secara sangat bebas yang bisa memberikan dampak luar biasa bagi tenaga kerja di Indonesia. Bahwa kita tahu dari sisi persaingan tenaga kerja dalam negeri akan sangat kompetitif.
pekerja kita tidak akan hanya bersaing dengan sesama warga negara Indonesia, namun juga bersaing dengan tenaga asing tentunya. Konsekuensinya, tenaga kerja Indonesia harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi atau minimal sama dengan tenaga kerja luar agar bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu persaingan untuk menarik investasi bagi kelangsungan pembangunan juga akan semakin berat dengan adanya prinsip free movement of capital. Jika dilihat dari kacamata ini, kasus hengkangnya Sony, Nike, dan perusahaan lainnya dari Indonesia yang sangat ramai dibicarakan pada bulan November-Desember 2002 lalu adalah fenomena yang sangat wajar, sehingga ini tidak perlu ditanggapi secara emosional. Bahkan bukan tidak mungkin pengusaha-pengusaha nasional kita justru akan menanamkan modalnya negara-negara anggota ASEAN lain demi mencapai efisiensi yang lebih baik.